Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sofi Yunida Putri SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Di sini kami dari kelompok G kelas M akan mempresentasikan mengenai RMK bab 12 yang berjudul Intangible Assets. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Chelsea Mariana dengan 3 NPM akhir 052. Kemudian ada Asila Tuzuro dengan 3 NPM akhir 065. Kemudian ada Eli Novianti Lestari dengan 3 NPM akhir 137. Rashida Miskia Mariam dengan 3 NPM akhir 162. Kemudian ada Rida Anora Kamala dengan 3 NPM akhir 163. Dan Aninda Feliansa dengan 3 NPM akhir 204. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang intangible asset issues, yaitu aset tak berwujud. Yang pertama ada karakteristik. Aset tak berwujud memiliki karakteristik dapat diidentifikasikan dan dapat dipisahkan dari perusahaan, lalu tidak memiliki bentuk fisik, bukan aset moneter, memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, dan umumnya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Lalu ada valuation, yaitu purchase intangible asset dan internally created intangible assets. Yang pertama, purchase intangible assets, yaitu dicatat sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian, biaya hukum, dan biaya tambahan hingga siap digunakan. Lalu, jika diperoleh melalui pertukaran, maka menggunakan nilai wajar. Lalu, internally created intangible assets, yaitu berasal dari kegiatan research and development atau R&D, contohnya paten, software, hak cipta, merek dagang. Lalu ada fase penelitian, yaitu dibebankan sebagai beban. Dan jika fase pengembangan, maka dapat dikapitalisasi jika memenuhi syarat kelayakan ekonomi. Selanjutnya ada amortisasi. Amortisasi adalah pengalokasian biaya aset tak berwujud secara sistematis selama masa manfaatnya. Lalu ada jenis aset tak berwujud. Yang pertama, limited life intangibles, yaitu memiliki masa manfaat yang terbatas, diamortisasi selama umur manfaat, serta biasanya menggunakan metode garis lurus. Lalu yang kedua ada indefinite life intangibles, yaitu memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, tidak diamortisasi, serta harus diuji penurunan nilai setiap tahun. Lalu terdapat impairment test, yaitu dilakukan jika terdapat indikasi penurunan nilai. Dan kerugian dapat diakui jika nilai tercatat lebih besar dari nilai yang dapat dipulihkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe dari intangible asset. Secara umum, aset tak berwujud ini dibagi menjadi 6 jenis utama, yaitu yang pertama ada marketing related intangible assets, kemudian yang kedua ada customer related intangible asset, yang ketiga ada artistic related intangible asset, yang keempat ada contract related intangible asset, yang kelima ada technology related intangible asset, dan yang keenam ada goodwill. Yang pertama yakni ada marketing related intangible asset. Jadi, marketing related intangible asset ini adalah aset tak berwujud yang digunakan untuk kegiatan pemasaran atau promosi produk dan jasa perusahaan. Contohnya seperti trademark atau merek dagang, kemudian ada trade name atau nama dagang, domain internet, dan non-competition agreement. Selanjutnya ada trademark atau trade name. Jadi, trademark ini atau merek dagang digunakan untuk membantu konsumen mengenali dan membedakan produk suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contoh dari trademark yang terkenal antara lain ada Mercedes-Benz, kemudian ada Pepsi Cola, Honda, dan IKEA. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi trademark, yakni dalam akuntansi perlakuan trademark dibedakan menjadi dua kondisi. Yang pertama, jika perusahaan membeli trademark dari pihak lain, maka biaya pembelian tersebut dicatat sebagai aset atau dikapitalisasi. Kedua, jika trademark dibuat sendiri oleh perusahaan, maka hanya beberapa biaya tertentu yang boleh dikapitalisasi seperti biaya pengacara, biaya pendaftaran, dan biaya desain. Sedangkan biaya riset dan biaya pengembangan tertentu tidak boleh dikapitalisasi dan harus dicatat sebagai beban. Yang selanjutnya yakni umur manfaat dari trademark. Di Amerika Serikat, perlindungan trademark berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang terus-menerus tanpa batas. Karena dapat diperpanjang tanpa batas, trademark ini dianggap memiliki indefinite life atau umur manfaat yang tidak terbatas. Akibatnya, trademark tidak diamortisasi tetapi tetap harus diuji penurunan nilainya atau impairment test. Yang kedua yakni ada customer related intangible asset, yakni aset yang muncul dari hubungan perusahaan dengan pelanggan. Contohnya seperti customer list, database pelanggan, dan hubungan kontraktual dengan pelanggan.
Contoh kasusnya yakni Green Market AG mengakuisisi daftar pelanggan sebuah surat kabar besar seharga 6 juta euro pada tanggal 1 Januari 2022. Basis data pelanggan ini mencakup nama, detail kontak, riwayat pesanan, dan informasi demografis. Green Market berharap dapat memperoleh keuntungan dari informasi tersebut secara merata selama periode 3 tahun. Dalam hal ini, pelanggan pada daftar tersebut merupakan aset tak berwujud dengan masa berlaku terbatas yang harus diamortisasi oleh Green Market berdasarkan metode garis lurus. Untuk menjawab kasus tersebut, yang pertama kita akan mencatat jurnal pada saat membeli, yakni customer list sejumlah 6 juta euro pada cash sejumlah 6 juta euro. Kemudian kita akan menghitung amortisasi per tahunnya, yakni dengan rumus cost dikurangi dengan residual value dibagi dengan useful life. Dan pertama, jika tanpa nilai residu, maka 6 juta euro tadi dibagi dengan 3 tahun, masa manfaatnya yakni sama dengan amortisasi per tahunnya sama dengan 2 juta euro. Jurnalnya yakni amortization expense sejumlah 2 juta euro pada customer list sejumlah 2 juta euro. Dan jika ada nilai residu, misalnya ada nilai residu sebesar 60.000 euro, maka 6 juta euro dikurangi dengan 60.000 euro dibagi dengan 3 tahun, yakni sama dengan 1.980.000 euro. Selanjutnya yang ketiga yakni artistic related intangible asset. Aset ini merupakan hak kepemilikan atas karya seni atau karya kreatif yang memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan maupun penciptanya. Contohnya yakni meliputi musik, film, foto, buku, dan drama. Aset ini dilindungi oleh copyright atau hak cipta. Hak cipta atau copyright yakni hak yang diberikan pemerintah kepada penulis, pelukis, musisi, pematung, dan seniman lainnya atas karya dan ekspresi yang mereka ciptakan. Hak cipta berlaku selama masa hidup pencipta ditambah dengan 70 tahun. Hak cipta juga memberikan hak eksklusif kepada pemilik atau ahli waris untuk memperbanyak, mempublikasikan, dan menjual karya tersebut. Nah, berbeda dengan trademark, copyright ini tidak dapat diperpanjang. Selanjutnya ada akuntansi copyright. Dalam perlakuan akuntansi, biaya yang dapat dikapitalisasi adalah biaya untuk memperoleh hak cipta tersebut. Selanjutnya, copyright akan diamortisasi berdasarkan umur manfaat atau umur hukum dan menggunakan periode yang lebih pendek. Yang keempat yakni contract related intangible asset, yakni aset yang berasal dari hak kontraktual atau perjanjian tertentu. Contohnya seperti franchise, licensing agreement, construction permits, dan broadcast right. Selanjutnya ada franchise, yakni perjanjian yang memberikan hak kepada pihak tertentu untuk menjual produk, menggunakan nama dagang, serta menjalankan sistem bisnis tertentu. Contoh dari franchise yang terkenal antara lain seperti McDonald's, Shell, dan Toyota dealer. Adapun perlakuan akuntansi dari franchise yakni bergantung pada umur manfaatnya. Jika franchise memiliki umur manfaat yang terbatas, maka franchise harus diamortisasi. Namun jika umur franchise tidak terbatas, maka franchise tidak diamortisasi. Selanjutnya ada pembayaran tahunan franchise. Selain biaya awal franchise, biasanya terdapat juga pembayaran rutin atau royalti tahunan. Pembayaran rutin ini dicatat sebagai beban operasi karena tidak memberikan hak masa depan yang baru bagi perusahaan. Selanjutnya yang kelima yakni teknologi related intangible asset atau aset yang berkaitan dengan inovasi dan teknologi suatu perusahaan. Contohnya seperti paten dan trade secret. Paten sendiri berarti memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan, memproduksi, serta menjual produk atau proses tertentu. Adapun masa perlindungan paten yakni 20 tahun. Terdapat 2 jenis paten, yakni yang pertama ada produk paten atau paten yang melindungi produk fisik tertentu, dan yang kedua ada proses paten, yaitu paten yang melindungi proses pembuatan suatu produk. Selanjutnya perlakuan akuntansi paten, yakni dalam akuntansi biaya yang dapat dikapitalisasi meliputi harga beli, biaya hukum, serta biaya registrasi. Sedangkan biaya seperti biaya riset dan biaya pengembangan sebelum layak ekonomis harus dicatat sebagai beban. Selanjutnya yakni amortisasi paten. Paten diamortisasi berdasarkan umur hukum atau umur manfaat dan menggunakan periode yang lebih pendek. Metode yang digunakan juga biasanya adalah metode garis lurus. Contoh kasusnya yakni Harcourt Company mengeluarkan biaya hukum sebesar $180.000 pada tanggal 1 Januari 2022 untuk mengamankan paten. Masa manfaat paten adalah 10 tahun, diamortisasi berdasarkan metode garis lurus.
Maka untuk menjawabnya, yakni yang pertama, kita akan membuat jurnal untuk mencatat biaya hukum terkait paten pada 1 Januari 2022, yakni paten sebesar $180.000 pada cash sebesar $180.000. Selanjutnya kita akan mencatat amortisasi per tahunnya, yakni dengan menghitung amortisasi per tahun sebesar $180.000 dibagi dengan umur manfaat yakni 10 tahun sama dengan $18.000. Kemudian kita akan membuat jurnal untuk mencatat amortisasi paten pada 31 Desember 2022, yakni patent amortization expense sebesar $18.000 pada paten sebesar $18.000. Yang terakhir atau yang keenam yakni goodwill. Goodwill muncul ketika harga pembelian perusahaan lebih besar dari nilai wajar aset bersihnya. Contohnya ada harga beli perusahaan sebesar 10 miliar rupiah dan nilai aset bersih sebesar 8 miliar rupiah. Maka goodwillnya yakni sebesar 2 miliar rupiah. Selanjutnya, saya Aninda Feliansyah dengan NPM akhir 204 akan menjelaskan mengenai goodwill. Jadi, goodwill adalah aset tidak berwujud yang muncul ketika suatu perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi. Goodwill biasanya muncul dalam kombinasi bisnis atau akuisisi perusahaan. Saat perusahaan membeli bisnis lain, semua aset dan kewajiban perusahaan yang dibeli harus dinilai berdasarkan nilai wajarnya. Dalam proses ini, perusahaan pembeli juga dapat mengakui aset tidak berwujud yang sebelumnya belum dicatat, seperti merek dagang, paten, atau daftar pelanggan. Goodwill dihitung sebagai harga pembelian perusahaan dikurangi dengan nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya ada pencatatan goodwill. Yang pertama yaitu goodwill yang dibuat sendiri atau internally created goodwill. Goodwill yang terbentuk secara internal tidak boleh dicatat sebagai aset. Alasannya karena sulit mengukur komponen goodwill secara objektif dan sulit menghubungkan biaya dengan manfaat di masa depan. Manfaat goodwill sering tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dan terlalu banyak unsur subjektivitas yang dapat menyebabkan salah saji. Oleh karena itu, standar akuntansi hanya mengizinkan goodwill dicatat jika diperoleh melalui transaksi pembelian perusahaan. Kemudian yang kedua adalah purchase goodwill. Goodwill dicatat hanya ketika suatu perusahaan membeli bisnis lain. Perusahaan membandingkan harga pembelian dengan nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi. Selisih lebih antara harga pembelian dan nilai wajar aset bersih dicatat sebagai goodwill. Contohnya, Feng In memutuskan bahwa mereka membutuhkan divisi suku cadang untuk melengkapi bisnis distribusi traktor yang sudah ada. Presiden Feng tertarik untuk membeli Traktor Link SA, sebuah perusahaan kecil di Sao Paulo. Nah, Feng In ini membeli Traktor Link SA seharga $400.000. Sebelum pembelian dilakukan, Feng menilai kembali seluruh aset dan kewajiban Traktor Link berdasarkan nilai wajarnya. Adapun laporan posisi keuangan Traktor Link sebelumnya menunjukkan total aset sebesar $255.000 dan kewajiban sebesar $55.000. Namun setelah dilakukan investigasi dan penilaian kembali, ditemukan bahwa beberapa aset memiliki nilai yang lebih tinggi dari nilai bukunya, seperti property, plant, and equipment meningkat menjadi $205.000, kemudian inventory menjadi $122.000. Selain itu, ditemukan aset tidak berwujud berupa paten sebesar $18.000. Setelah seluruh aset dan kewajiban dinilai kembali, diperoleh nilai wajar aset bersih sebesar totalnya yaitu $405.000, dikurangi dengan liabilitas sebesar $55.000, sehingga nilai wajar aset bersih atau fair value of net asset sebesar $350.000. Karena Feng membayar sebesar $400.000, maka goodwill dihitung dari harga beli Feng dikurangi dengan nilai wajar aset bersih, yaitu $400.000 dikurangi dengan $350.000 sehingga goodwill sebesar $50.000. Goodwill sebesar $50.000 ini muncul karena Feng menilai Traktor Link memiliki kelebihan yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung seperti reputasi perusahaan, hubungan pelanggan, kualitas manajemen karyawan yang terlatih, maupun potensi keuntungan di masa depan. Kemudian, Feng melakukan pencatatan transaksi sebagai berikut, yaitu property, plant, and equipment sebesar $205.000, kemudian paten sebesar $18.000, inventory sebesar $122.000, account receivable sebesar $35.000, cash sebesar $25.000, dan goodwill sebesar $50.000 pada liabilitas sebesar $55.000 dan cash sebesar $400.000. Selanjutnya yaitu goodwill tidak diamortisasi. Goodwill dianggap memiliki umur manfaat tidak terbatas sehingga tidak diamortisasi. Perusahaan hanya akan menurunkan nilai goodwill jika terjadi impairment atau penurunan nilai. Alasannya karena yang pertama, sulit menentukan umur manfaat goodwill.
Kemudian yang kedua, amortisasi goodwill dianggap kurang berguna bagi investor dan investor lebih membutuhkan informasi tentang jumlah goodwill yang dimiliki perusahaan. Namun ada juga pendapat bahwa goodwill seharusnya dibebankan secara bertahap karena nilainya dapat menurun seiring waktu. Meskipun begitu, standar akuntansi saat ini lebih memilih metode impairment dibanding dengan amortisasi. Kemudian ada bargain purchase atau pembelian murah. Kadang-kadang perusahaan membeli bisnis lain dengan harga lebih rendah daripada nilai wajar aset bersihnya. Nah, kondisi ini disebut dengan bargain purchase. Contoh penyebabnya yaitu penjualan terpaksa, likuidasi, atau perusahaan sedang mengalami kesulitan. Dalam kondisi ini, pembeli akan memperoleh keuntungan dan selisih tersebut dicatat sebagai gain, bukan goodwill. IASB juga mewajibkan perusahaan mengungkapkan transaksi bargain purchase agar pengguna laporan keuangan dapat menilai kualitas laba yang dilaporkan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu Impairment and Presentation of Intangible Asset. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asilatu Zura Rizkiki dengan NPM akhir 065. Baik, untuk bagian pertama ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai Impairment of Limited Life Intangibles, yaitu penurunan nilai pada aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas, seperti pada paten atau hak cipta. Nah, secara konseptual, aset-aset jenis ini diamortisasi secara berkala. Namun, suatu perusahaan wajib mengevaluasi pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat impairment indikator atau indikator penurunan nilai, misalnya diakibatkan oleh perubahan regulasi hukum atau kemunculan teknologi kompetitor yang lebih canggih. Nah, pada indikator tersebut ditemukan, kita harus melakukan uji penurunan nilai dengan membandingkan nilai tercatat atau carrying amount dengan jumlah yang bisa dipulihkan atau recoverable amount. Ya, standar akuntansi ini menetapkan bahwa recoverable amount ini ditentukan dari nilai yang tertinggi antara harga jual bersih atau FVLCD dengan nilai pakainya atau value in use. Sebagai ilustrasinya, pada PT Nusantara ini memiliki paten dengan nilai tercatat sebesar 5 juta rupiah. Yang berdasarkan hasil uji, diperoleh data harga jual bersihnya sebesar 1.800.000 rupiah. Sedangkan pada nilai pakainya adalah sebesar 2 juta rupiah. Karena kita harus memilih nilai yang lebih tinggi, maka recoverable amount-nya ini yang ditetapkan adalah sebesar 2 juta rupiah. Nah, dengan demikian, perusahaan dapat mengakui adanya kerugian penurunan nilai sebesar 3 juta rupiah. Nah, yang dapat dari selisih 5 juta dikurangi dengan 2 juta rupiah. Nah, ayat jurnalnya adalah mendebitkan akun impairment loss dan mengkreditkan akun paten sebesar 3 juta rupiah. Untuk selanjutnya, ada reversal of impairment loss atau pemulihan nilai. Nah, berdasarkan pada standar IFRS, apabila pada periode mendatang kondisi ekonomi itu membaik, maka kerugian yang pernah dicatat ini boleh untuk dipulihkan kembali. Namun terdapat aturan pembatasan yang ketat, yaitu ceiling rule. Nah, nilai pemulihan tersebut tidak boleh melebihi nilai buku normal yang seharusnya dicatat, seandainya penurunan nilai tersebut tidak pernah terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, pada contoh kasus pada slide ini, nilai pemulihan maksimal yang dapat diakui hanya sebesar Rp550.000. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian yang selanjutnya, yaitu ada impairment of indefinite life intangible other than goodwill, yaitu yang membahas mengenai aset tak berwujud tanpa batasan umur ekonomis. Contohnya adalah pada merek dagang atau trademark. Karakteristik utama dari aset ini adalah tidak diamortisasi secara berkala, karena pada nilainya tersebut bineraca selalu utuh. Standar akuntansi mewajibkan perusahaan untuk melakukan annual impairment test atau uji penurunan nilai tahunan. Nah, pengujian ini wajib dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun, tanpa perlu menunggu adanya indikator pemicu kerusakan nilai. Nah, melalui contoh kasus PT Selera pada slide ini, apabila nilai terpulihkannya turun, maka perusahaan langsung mengakui kerugian penurunan nilai sebesar 1,5 juta rupiah. Untuk poin selanjutnya adalah impairment of goodwill.
Goodwill merupakan kasus yang sangat spesifik karena tidak dapat menghasilkan arus kas secara mandiri tanpa adanya bantuan aset non-lancar yang lainnya. Oleh karena itu, goodwill ini harus diuji pada level kelompok aset terkecil, yaitu yang bisa disebut cash generating unit atau CGU, atau unit penghasil arus kas. Nah, apabila terjadi penurunan nilai pada tingkat divisi atau CGU ini, terdapat urutan alokasi kerugian yang wajib diikuti. Itu yang pertama adalah kerugian tersebut harus digunakan untuk menghapus nilai goodwill terlebih dahulu hingga mencapai nilai 0. Jika kerugian tersebut masih bersisa, maka barulah sisa ruginya tersebut dialokasikan pada aset tidak lancar lainnya di dalam divisi tersebut secara proporsional atau pro rata. Sebagai contoh pada ilustrasi CGU di slide ini, total kerugian sebesar 4 juta rupiah pertama-tama digunakan untuk menghapus goodwill sebesar 3 juta rupiah hingga habis. Dan sisa ruginya adalah sebesar 1 juta rupiah baru dibebankan pada aset yang lain. Nah, satu aturan yang bersifat mutlak ini dalam regulasi IFRS adalah kerugian penurunan nilai untuk goodwill tidak boleh dipulihkan kembali pada periode-periode berikutnya dengan alasan apapun. Jadi, untuk pembahasan selanjutnya, kita masuk pada Presentation of Intangible Asset. Presentation of Intangible Asset ini yaitu teknis penyajian dan pengungkapan aset tak berwujud dalam laporan keuangan formal agar informasi tersebut transparan bagi para pengguna laporan. Terkait dengan presentation atau penyajian laporan utama ini, ada dua jenis. Yang pertama adalah Statement of Financial Position atau neraca. Nah, seluruh aset tak berwujud ini dilaporkan pada kelompok aset yang tidak lancar. Aturan penyajian yang ketat ini menegaskan bahwa akun goodwill wajib disajikan secara terpisah sebagai pos tersendiri, sehingga tidak boleh digabungkan dengan kelompok aset tak berwujud yang lainnya. Sementara pada yang kedua, ini ada income statement atau laporan laba rugi. Beban amortisasi periodik serta kerugian penurunan nilai disajikan dalam kelompok beban operasi dari aktivitas yang berjalan pada suatu perusahaan. Terkait dengan disclosure atau pengungkapannya, perusahaan diwajibkan memberikan informasi yang mendalam pada lembar catatan atas laporan keuangan atau CALK. Salah satunya dengan menyajikan tabel rekonsiliasi nilai atau yang disebut dengan roll forward schedule. Seperti yang ditunjukkan pada tabel yang ada di slide, rekonsiliasi ini merinci secara sistematis atas mutasi nilai tercatat aset, mulai dari berapa saldo awal tahunnya, penambahan akibat akuisisi baru, pengurangan akibat pelepasan aset, penyesuaian beban amortisasi, hingga pada dampak impairment loss untuk menghasilkan saldo akhir tahun yang valid. Setelah kita memahami apa itu aset tak berwujud, sekarang muncul pertanyaan dari mana sih aset-aset tak berwujud tersebut berasal. Nah, seringkali mereka berasal dari proses yang kita sebut Research and Development atau R&D yang dalam bahasa Indonesia adalah biaya penelitian dan pengembangan. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa biaya R&D itu sendiri sebenarnya bukan merupakan aset tak berwujud. Kenapa? Karena R&D adalah prosesnya, sedangkan aset tak berwujud seperti paten atau hak cipta adalah hasilnya. Aktivitas R&D ini sangat penting karena diharapkan bisa menghasilkan inovasi, formula, dan produk baru yang memberikan nilai ekonomi bagi perusahaan di masa depan. Nah, menurut standar IFRS, perlakuan akuntansinya dibagi menjadi dua tahap penting. Yang pertama yaitu tahap penelitian atau research. Nah, di sini semua biaya harus langsung diakui sebagai beban saat itu juga, karena pada tahap ini kepastian akan keberhasilan produk masih sangat rendah. Yang kedua yaitu tahap pengembangan atau development. Biaya di tahap ini umumnya juga dibebankan, namun dapat dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset di proyek tersebut jika sudah memenuhi syarat layak secara ekonomi. Artinya perusahaan sudah yakin produk ini dapat dijual dan menghasilkan keuntungan. Sebagai panduan dalam kita mengerjakan soal atau tugas, kita akan menggunakan asumsi bahwa semua biaya R&D dianggap sebagai beban langsung, kecuali jika disebutkan secara spesifik
bahwa proyek tersebut sudah masuk ke tahap kapitalisasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi aktivitas R&D itu sendiri. Mengapa ini penting? Karena dalam dunia nyata kita harus bisa membedakan dengan jelas mana kegiatan yang masih berupa riset murni, mana yang sudah masuk ke pengembangan, dan mana yang sekedar operasional rutin agar perlakuan akuntansinya tidak salah. Mari kita lihat tabel di sebelah kiri yang membagi aktivitas ini menjadi dua bagian. Yang pertama, aktivitas penelitian atau research activities. Ini sifatnya adalah investigasi orisinal dan terencana. Tujuannya murni untuk mencari pengetahuan atau pemahaman ilmiah dan teknis yang baru. Contoh konkretnya seperti aktivitas penelitian di laboratorium untuk menemukan formula baru atau pencarian aplikasi untuk temuan riset tersebut. Yang kedua yaitu aktivitas pengembangan atau development activities. Di tahap ini kita sudah selangkah lebih maju. Kita mengambil temuan riset atau pengetahuan yang sudah ada tadi lalu menerapkannya ke dalam rencana atau desain produk, sistem atau jasa baru sebelum diproduksi secara komersial. Contohnya adalah pembuatan formulasi konseptual, pembuatan prototipe produk hingga pengoperasian pabrik, percontohan atau pilot plan. Setelah bisa membedakannya, lalu bagaimana rincian akuntansi untuk komponen biaya yang dikeluarkan selama aktivitas R&D ini berlangsung? Nah, standar mengatur 5 poin utama di sebelah kanan ini. Yang pertama yaitu bahan baku, peralatan, dan fasilitas. Aturan dasarnya harus langsung dibebankan, namun jika item tersebut punya manfaat atau alternatif penggunaan di masa depan, misalnya mesinnya bisa dipakai lagi untuk proyek lain nanti, maka biaya tersebut dapat dikapitalisasi dan didepresiasi secara bertahap. Yang kedua ada personal, yakni semua pengeluaran untuk gaji dan upah staf yang terlibat langsung dalam R&D wajib dibebankan saat terjadinya biaya tersebut. Yang ketiga ada aset tak berwujud yang dibeli. Jika perusahaan membeli aset tak berwujud dari pihak lain untuk mendukung R&D, aset tersebut diakui sebesar nilai wajar lalu dicatat sesuai jenis asetnya. Yang keempat ada jasa kontrak. Biaya untuk membayar jasa pihak ketiga atau pihak luar yang membantu proyek R&D, kita juga harus dibebankan saat terjadinya biaya tersebut. Yang terakhir yang kelima yaitu biaya tidak langsung. Untuk biaya tidak langsung, kita boleh mengalokasikannya ke biaya R&D secara wajar, kecuali untuk biaya umum dan administrasi yang tidak terkait langsung. Itu harus dikeluarkan. Saya Chelsea Mariana Wibisono dengan MPM Akhir 052. Pada slide ini saya akan membahas tentang cost similar to research and development cost, atau biaya yang memiliki karakteristik mirip dengan biaya penelitian dan pengembangan. Biaya-biaya ini umumnya langsung dicatat sebagai beban saat terjadi. Contohnya startup cost, initial operating loss, dan advertising cost. Pertama, startup cost merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memulai operasi baru perusahaan. Contohnya seperti pembukaan pabrik baru, peluncuran produk baru, dan ekspansi ke wilayah baru. Karena manfaat ekonominya sulit diukur secara pasti, maka biaya ini langsung dibebankan saat terjadi. Selanjutnya ada initial operating loss, yaitu kerugian yang terjadi pada awal operasional perusahaan. Biasanya saat perusahaan baru mulai menjalankan bisnisnya. Contoh kasusnya adalah perusahaan Hilo yang mengalami kerugian pada tahun pertama operasional. CEO perusahaan ingin mengkapitalisasi kerugian tersebut karena berharap kerugian itu dapat tertutupi oleh keuntungan di masa depan. Namun menurut International Financial Reporting Standard, kerugian awal operasional tidak boleh dikapitalisasi dan harus langsung diakui sebagai beban. Kemudian advertising cost, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan promosi dan pemasaran dengan tujuan meningkatkan penjualan dan memperkuat brand perusahaan. Contohnya kasus PepsiCo menggunakan bintang pop atau artis terkenal seperti Justin Timberlake dan Beyoncé untuk mengiklankan produknya. Dalam pengakuan biaya iklan terdapat beberapa kemungkinan perlakuan,
yaitu seperti saat artis sudah selesai tampil atau menyanyi, saat iklan pertama kali ditayangkan, dan selama masa manfaat iklan atau selama periode pendapatan diperoleh. Namun menurut International Financial Reporting Standard dan International Accounting Standard Board, biaya iklan tetap harus diakui sebagai beban saat terjadi. Selanjutnya pada slide ini saya akan membahas mengenai what do the numbers means. Pada tabel ini terlihat daftar brand atau merek paling bernilai di dunia. Apple berada di posisi pertama dengan nilai brand sekitar 184, miliar dolar. Kemudian diikuti oleh Google, Microsoft, Coca-Cola, dan Amazon. Gambar tabel ini menunjukkan bahwa saat ini brand menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan tidak hanya fokus menjual produk, tetapi juga membangun nama dan citra perusahaan agar dikenal dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dan semakin kuat sebuah brand, maka semakin tinggi juga nilainya. Karena itu banyak perusahaan mengeluarkan biaya besar untuk iklan, promosi, dan menjaga kualitas produk. Dan walaupun nilai brand sangat besar, biasanya nilai tersebut tidak dicatat langsung dalam laporan keuangan, karena cara menghitungnya masih bersifat perkiraan atau subjektif. Contohnya, Interbrand menghitung nilai brand berdasarkan perkiraan pendapatan yang bisa dihasilkan brand tersebut di masa depan. Jadi, ada pihak yang menganggap nilai brand penting, tetapi ada juga yang merasa hasilnya belum tentu benar-benar akurat. Selanjutnya, di sini terdapat laporan laba rugi perusahaan farmasi GlaxoSmithKline tahun 2018. Salah satu bagian penting pada laporan ini adalah biaya research and development atau penelitian dan pengembangan sebesar 3.893 juta pound sterling. Biaya ini digunakan perusahaan untuk melakukan penelitian, menciptakan produk baru, dan mengembangkan produk yang sudah ada. Dalam perusahaan farmasi, research and development sangat penting karena perusahaan harus terus melakukan penelitian untuk menemukan obat atau produk baru. Sesuai penjelasan pada catatan laporan keuangan, biaya penelitian biasanya langsung dicatat sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi. Tetapi jika suatu pengembangan produk diperkirakan akan berhasil dan memberikan manfaat di masa depan, maka biaya tersebut bisa dicatat sebagai aset. Selain itu, alat dan fasilitas yang digunakan untuk penelitian juga dapat dicatat sebagai aset tetap dan disusutkan sesuai kebijakan perusahaan. Dan dari gambar ini dapat dipahami bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan membutuhkan biaya besar, tetapi penting untuk mendukung inovasi dan perkembangan perusahaan. Demikian video RMK kami mengenai chapter 12 tentang intangible asset atau aset tidak berwujud. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, dan kami harap materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.